Halo, selamat datang di YouTube channel Teropong Media bersama saya Eka. Di ruang tengah, ngobrol santai, netral, dan bermakna. Saat ini kita berada di ruang yang berbeda seperti podcast-podcast sebelumnya. Saat ini saya juga sudah ditemani oleh seorang wanita cantik, muda, dan berjiwa entrepreneur. Kita langsung sapa saja dia. Ini dia, Sheni Timothy Tat. Halo. Halo Sheni. Eka. Apa kabar? Baik. Sebelum kita masuk ke tema kita kali ini, bisnis usaha wanita muda sukses. Nah, sebelum masuk ke situ, bisa ceritain nggak Kak, kenapa sih diberi nama Little Nail Sucks? Iya. Jadi pada dasarnya mertua itu kan memang sudah merintis Neosak itu dari tahun 89 ya. Jadi sekitar sudah 30 tahun memang sudah menggeluti dunia tas dan sudah fokus lah gitu ke dunia tas anak gitu. Nah, pada saat saya menikah dengan suami saya, tentu kan tanggung jawab ya sebagai seorang istri membantu suami gitu untuk meneruskan bisnis yang sudah dirintis 30 tahun lalu gitu. Dan setelah saya punya anak, saya merasa anak saya kok susah ya gitu nyari tas anak. Padahal kita pabrik tas, tapi kok nggak bisa nyari tas untuk anak 1-6 tahun gitu. Kok anak saya mau sekolah, mau cari tas kok susah gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol sama suami, kenapa kita nggak buat tas dengan range umur yang berbeda gitu. Kalau Neosak kan emang untuk anak SD ke atas ya, 6 tahun ke atas gitu. Nah, kenapa yang 1-6 tahunnya kita nggak buat? Sedangkan menurut saya, anak 1-6 tahun tuh di mana mereka tuh lucu-lucunya gitu. Lagi pakai tas apa aja lucu, lagi menggemaskan gitu. Dan dia lagi belajar untuk sekolah gitu, di mana dia lagi belajar untuk membawa tas sendiri ke sekolah gitu. Dan akhirnya kita setelah diskusi, ngobrol banyak hal, akhirnya kita sepakat gitu untuk membuat tas untuk anak 1-6 tahun gitu, tas anak PAUD. Dan akhirnya kita beri nama Little Nail Sucks gitu. Jadi dengan harapan dengan kita memberi nama Little Nail Sucks ini kan sudah 30 tahun ya gitu, sudah terkenal dengan kualitas, sudah punya nama gitu. Jadi pengennya sih Little Nail Sucks ini pun bisa diterima seperti Nail Sucks gitu sih. Jadi kita kasih namanya Little Nail Sucks gitu. Nah, itu sejarahnya Little Nail Sucks. Yeah. Dari segi desain, terus pemilihan bahan, itu kakak pilih sendiri langsung terjun ke tempat bahan, atau ada lagi nih yang bagian yang ngurus bahan, produksi, atau cuci taruh langsung ke situ? Nah, kebanyakan kan kita juga manufaktur ya, kita produksi sendiri gitu. Jadi memang kita mengerjakan semua detail dari proses pemilihan desain, aksesoris, cutting, sampai penjahitan, sampai di QC kita kerjakan semua di pabrik gitu. Nah, kalau untuk bahan, memang kita memakai bahan yang sama dengan kualitas Neosak sebelumnya. Karena kita mengambil nama Little Nail Sucks itu, otomatis dari segi bahan, dari segi aksesoris, kita nggak berani untuk main-main ya soal itu ya gitu. Karena itu kan kualitas utama ya dari sebuah tas. Dan Neosak kan memang sudah terkenal sekali dengan kualitas tasnya yang memang kuat banget gitu, dipakai bertahun-tahun. Itu sudah tidak diragukan lagi lah, banyak konsumen yang sudah ngomong gitu. Jadi akhirnya kalau untuk dari bahan, dari aksesoris, kita memakai standar yang sama dengan Neosak gitu. Malah sama persis gitu ya kalau untuk bahannya. Nah, yang membedakan apa sih? Yang membedakan Neosak dengan Little Nail Sucks? Mungkin dari segi karakter-karakternya ya. Kita banyak bermain karakter yang bener-bener anak-anak PAUD banget lah gitu. Karena kan memang anak PAUD tuh yang tadi saya bilang ya, dia tuh lagi lucu-lucunya, lagi senang dengan karakter, lagi mengidolakan karakter tertentu gitu. Jadi memang kita pakai itu dengan tujuan karakter itu anak-anak senang, dia jadi semangat gitu loh pakai tas untuk ke sekolah. Karena kan umur 1-6 saya mengalami sendiri gitu ya, sebagai seorang mami 2 anak. Itu tuh transisi mereka ke sekolah tuh agak susah gitu ya, nangis-nangis, nggak mau sekolah apa. Nah, kita berharap dengan adanya tas lucu-lucu yang sesuai dengan keinginan mereka tuh semangat, aduh senang pakai tas, senang belajar mandiri nih, bawa tas sendiri, senang ke sekolah karena dia punya tas yang lucu. Jadi memang kita benar-benar fokus di karakter, di aksen-aksen di dalam tas itu sendiri ya. Jadi ada bonekanya, ada juga yang timbulnya, ada pita-pitanya, ada kacamatanya, ada glitternya. Nah, aksen-aksen itu yang kita pikirkan secara detail banget gitu, biar anak-anak tuh happy dan seneng gitu melihat tas kita gitu. Jadi makanya banyak di tas Little Nail Sucks tuh karakternya berbagai macam karakter. Ya, benar. Dan karakternya tuh semua kita bikin sendiri ya gitu. Jadi kita nggak
kita bukan yang kayak ngejiplak dari brand-brand tertentu. Tidak gitu. plagiat lagi. Tidak plagiat. Kita Ya. benar-benar punya desain sendiri. Kita pikirkan nih anak-anak kayak misalnya anak cewek nih umur 1-6 sukanya apa? Misalnya suka mermaid gitu. Dan kebenaran waktu itu kan lagi ada film mermaid juga gitu. Jadi kita pikirkan nih mermaidnya harus gimana, mukanya gimana yang lucu, rambutnya digimanain, kita mau kasih aksen apa, pita atau apa. Nah kayak gitu sih. Itu sih. Untuk desain sendiri setiap tahun tuh berubah-ubah atau dengan tema yang sama tapi hanya berubah warnanya atau berubah model tasnya atau berganti-ganti tuh Bu? Kalau untuk desain tas, animasinya, karakternya kita sebisa mungkin berubah-ubah ya. Karena itu yang tadi saya bilang, namanya anak kecil tuh kan lagi masa imajinasinya tuh wah banyak banget gitu. Saya juga belajar banget gitu, belajar melalui anak saya gitu. Untungnya saya masih punya anak yang masih sama gitu, 6 tahun ke bawah. Jadi saya banyak mengeksplor, belajar dari anak saya. Jadi sejujurnya karakter-karakter ini sebenarnya karakter-karakter yang anak saya minati gitu. Seperti anak saya suka nonton Baby Shark gitu. Akhirnya kita aplikasikan ke dalam tas dan ternyata itu banyak diminati juga gitu. Terus ya seperti kita juga ada aksen boneka ya. Itu benar-benar kita bonekanya bikin sendiri gitu. Bikin handmade ya gitu. Dan kenapa boneka? Karena saya melihat ada satu anak nangis ke sekolah dan dia bawa boneka gitu. Oh, saya mikir kayaknya lucu ya gitu. Boneka ditaruh di tas gitu. Jadi anak-anak ke sekolah happy bawa boneka yang sudah nempel di dalam tas gitu. Semangat ya. Ya, jadi mereka semangat gitu untuk sekolah dan ya itu karena kita memperhatikan kualitas ya Kak. Jadi kayak pemilihan boneka pun kita benar-benar yang terbaik dari bahan-bahan yang emang aman gitu. Walaupun memang itu aksen tas tapi kita nggak asal milih gitu. Gitu. Untuk ini nih Bu, dari segi pemasaran ya, kan sekarang tuh rame banget ya pemasaran online. Apakah Little Neosak juga mengikuti pasar, ikut di online juga, atau sekarang masih tetap ada offline store-nya juga? Oh iya, jadi begini, sebenarnya kan Little Neosak itu kita baru bangun bentuk officially-nya itu pas pandemi banget ya gitu. Jadi terbesit di otak kita, ayo kita bikin tas anak untuk 6 tahun ke bawah, namanya Little Neosak itu baru 1 tahun lah ya, 1-2 tahun lah ini gitu. Jadi emang mereka berdiri pada saat pandemi. Jadi memang kita nggak berani gambling gitu. Jadi akhirnya kita memanfaatkan platform yang lagi oke pada saat itu, yaitu online. Akhirnya kita beranikan diri untuk masuk online dulu aja gitu. Nah, karena untungnya yang tadi seperti saya bilang, Neosak kan memang sudah berdiri lama ya. Jadi dia sudah mempunyai showroom sendiri dan dia sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa marketplace gitu ya, offline. Nah, kita coba untuk masuk-masukan gitu, tapi belum terlalu banyak. Kita masih banyaknya di online karena target market kita kan memang banyaknya ibu-ibu muda ya. Jadi kita benar-benar melihat usia 1-6 tuh kan ibu-ibu muda milenial zaman sekarang ya. Jadi pasti mereka rata-rata belinya di online. Jadi kita mau push dulu untuk awal itu masuknya itu di online dulu gitu. Untuk awal lah gitu, untuk ngegebrak pasar pertama. Karena pada waktu itu pemikirannya pandemi plus target market kita ibu-ibu muda yang sudah canggih menggunakan platform online. Akhirnya kita memutuskan kita perbesar dulu kapasitas kita di online gitu. Nah, bagi kalian nih yang mau belanja tasnya Little Neosak, nah kalian bisa kunjungi langsung marketplace yang ada di handphone kalian nih, tinggal cari aja namanya Little Neosak, itu ya Bu? Ya betul. Nah, terus Bu ya, kan dalam membangun branding ini tuh kan pasti banyak tantangan dan hambatannya ya Bu ya. Apa sih Bu tantangan itu dan bagaimana cara Ibu menghadapi? Tantangannya besar banget ya gitu untuk saya. Beserta suami membangun Little Neosak ini, terlebih kita membangun di saat pandemi gitu, di mana memang kebutuhan untuk tas itu nggak ada sekolah kan waktu pandemi gitu. Kita juga dibilang nekat lah ya, memberanikan diri untuk membuat Little Neosak di saat pandemi waktu nggak ada sekolah. Tapi saya melihat opportunity gitu ya, peluang bahwa anak 1-6 tahun tuh nggak harus sekolah kok gitu kan. Dia pakai tas tuh justru di saat-saat umur itu dia tuh pakai tas bisa kemana aja gitu. Bisa hangout, bisa lagi jalan-jalan, bisa lagi main, lagi kemanapun dia bisa bawa tas. Dan usia segitu tuh lagi lucu-lucunya. Mamihnya tuh senang banget membelikan tas anak itu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Bahkan mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda-beda gitu ya. Bisa 2, 3, 5, 6 tas nggak peduli. Karena kan lagi lucu-lucunya banget gitu. Usia segitu gitu. Jadi kita melihat opportunity dan peluang di sana, akhirnya ya kita memberanikan diri lah gitu lah ya untuk
membuat Little Neosak di saat pandemi. Tantangannya sih ya bagaimana kita bisa meyakinkan mama-mama muda gitu kalau tas kita tuh berkualitas, aman untuk anak, apalagi anak kan lagi pertumbuhan ya, usia 1-6 tahun, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tas Neosak ini aman untuk anak-anak, tapi anak-anak happy dengan kelucuan, karakter dan segala macamnya gitu. Nah, bagaimana saya menghadapi tantangan sih? Yang pasti tantangan paling terbesar itu tadi ya, yang pandemi. Kedua sih persaingan sangat luar biasa ya sekarang betul. Ya gitu. Karena saya gedenya di online, jadi memang persaingannya luar biasa. Terlebih kan barang-barang impor merajai dengan harga yang jauh lebih murah segala macam. Harganya ngebanting banget. Iya, harganya ngebanting banget gitu. Dan itu jadi challenge tersendiri sih untuk saya sampai saat ini gitu. Tapi puji Tuhannya. Neosak kan sudah punya nama ya gitu. Jadi kayak banyak customer Neosak yang dulunya kuliah, SMP, SMA, mereka tuh puas gitu dengan kualitas Neosak. Jadi banyak yang komen itu untuk di awal-awal, oh iya dulu saya waktu kuliah tuh pakai Neosak katanya. Dan saya tuh puas banget gitu. Sampai sekarang tasnya nggak rusak apa segala macam. Dan sekarang saya udah punya anak, saya jadi nggak takut beliin Little Neosak karena saya tahu katanya Neosak itu kuat dulunya gitu. Nah akhirnya saya coba meyakinkan ibu-ibu yang dulunya pakai Neosak dulu gitu. Akhirnya komen-komen itu kita kumpulkan dan kita coba bikin konten, coba yakinkan mereka ke ibu-ibu yang dulunya memang memakai Neosak gitu. Untuk mereka yakin kalau sekarang tuh ada Little Neosak nih buat anak-anak mereka gitu. Jadi target pasarnya tuh sekarang ibu-ibu muda ya? Iya, ibu-ibu muda yang kebingungan cari tas anak nih, akhirnya diarahkan untuk ke Little Neosak. Iya, betul-betul. Dan saya juga nggak takut sih ya bersaing sekarang. Apalagi kita kan kualitas sudah oke ya gitu. Sudah 30 tahun di dunia tas, sudah banyak komen juga ya yang bagus. Jadi kita sih sekarang lawan kualitas aja lah gitu. Betul. Dan yang pasti kan 100% Indonesia ya. Iya, betul. Karena gitu. Dari segi harga juga nggak terlalu ini. Iya, gitu. Dari segi harga, ya harga tuh berpengaruh juga lah ke kualitas ya. Iya, gitu. Dari itu tadi dari pemasaran ya, segi pemasaran. Nah kalau misalkan saat ini nih Bu, kan banyak banget ya pasar online yang tadi Ibu bilang dia barang-barang import masuk nih ke Indonesia dengan harga ibaratnya 80.000 udah dapet tas bagus ya. Nah itu gimana sih Bu cara apa sih kita membedakan dari kualitas segi bahan dan dari segi bahan, dari segi kekuatan, tipsnya itu gimana sih untuk para ibu muda yang memilih tas untuk anak-anak? Iya, yang pasti harus tahu ya kalau ada kualitas, ada harga ya, gitu ya. Kalau di Little Neosak sendiri sih, yang pasti komponennya kita sangat perhatikan ya. Apalagi kan saya bikin tas buat anak saya juga, gitu ya. Saya juga nggak mau lah pertumbuhan anak saya bawa barang-barang berat ke sekolah terus jadi bungkuk, jadi tulangnya nggak benar gitu. Saya juga nggak mau lah gitu. Saya juga mau ngasih yang terbaik untuk anak saya. Jadi kalau kita sih yang pasti pertama yang paling penting tuh di ininya ya. Boleh saya sambil tunjukin ya? Boleh. Jadi seperti ini ya. Nah, di sininya tuh kita udah pakai busa yang terbaik ya gitu. Jadi busanya udah yang benar dengan ketebalan yang pas, yang bikin ini tuh empuk. Jadi busanya tuh bukan busa murahan yang busa-busa lapis yang murah-murah yang asal dipakai doang, asal kelihatan ngembung gitu. Jadi ini kita sudah pasti enak banget untuk anak-anak. Nah, yang membedakan Little Neosak sama yang lain, kita juga ada strap 2 ya, lingkar badan dan panjang badan. Kenapa? Karena anak-anak kan pertumbuhannya lagi gede banget ya, 1-6 tahun tuh cepet banget. Iya, cepat. Kita tuh buat tas ukuran 30 cm, tapi nggak usah takut. Jadi gendut sama kurusnya tuh bisa di-adjust di sini. Oh, iya. Ada adjustment untuk gendut kurusnya dan panjang tinggi anaknya juga bisa di sini. Jadi aman banget untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh nggak menopang hanya di sini aja gitu. Ya. Jadi di dadanya juga dia aman. Kadang kan di sekolah lari apa segala macam. Jadi seimbang gitu. Nah, sesudah itu yang sangat saya perhatikan ini. Di sini kualitas Neosak itu sudah tidak ada namanya keset-keset, udah gitu apa sih namanya istilahnya? Tiba-tiba nggak bisa dibuka, susah macet. Kenapa saya pikirin? Karena namanya anak-anak lagi belajar buka tas ya. Iya. Mereka motoriknya lagi belajar sensoritasnya gitu. Kalau dikasih macet, tangannya kecepit lah, berdarah lah. Jadi ini benar-benar namanya ini sudah tidak ada namanya istilah
macet-macet. Macet-macet. Itu yang Sudah kedua. di-setting ya. Yang ketiga kita sudah ada lapis full ya dalamnya ya. Jadi kita sudah ada lapis full dalamnya dan ini bukan asal lapis. Lapis ini berfungsi kalau ada hujan itu kita bukan waterproof tapi water resistant. Jadi kalau hujan itu nggak langsung cepat masuk gitu ke dalam. Nah itu yang paling penting sih. Terus kita juga kasih name tag namanya biar anak nggak ketukar. Udah gitu kita kasih botol minum dan yang pasti sizingnya juga sizing pas 30 cm untuk anak-anak. Itu sih kualitas dan bahan-bahan kita kan sudah memang teruji ya Neosak dari 30 tahun lalu yang nggak gampang regas, nggak gampang sobek gitu. Jadi istilahnya untuk anak kenapa sih kita harus pelit lah istilahnya gitu ya. Kita berkorban sedikit lebih tapi memang kualitas sudah oke gitu. Itu tuh tips dari Kak Sheni untuk pemilihan tas bagi anak-anak para ibu muda kebingungan cari tas. Itu tipsnya. Bisa diikutin ya sebelum memilih tas. Jangan asal sembarang pilih tas, nanti tiba-tiba anaknya bungkuk kan, gak lucu juga. Atau aku beli langsung sobek gitu ya. Kehujanan udah gitu langsung ngerembes ke dalam gitu. Kehujanan langsung basah gitu ya. Gitu. Iya. Untuk ini Bu, nah selanjutnya kan banyak juga nih ya sekarang tuh pengusaha muda ya yang berbisnis ada di tas, di kuliner. Tips dari Kak Sheni ini untuk para pengusaha pemula nih yang modalnya masih kecil, apa sih tipsnya? Iya, saya juga sebenarnya memulai ini semua dengan modal seadanya ya gitu. Walaupun memang kita dapat privilege yaitu dapat nama Neosaknya gitu dan dari bahan-bahan segala macam kan memang sudah dari dulu sudah ada. Cuman kita merintis Little Neosak itu berdua dengan suami dengan modal kita sendirilah istilahnya gitu ya. Kita beda perusahaan dan beda PT juga. Jadi saya pun merasakan yang namanya berjuang dari nol dengan modal seadanya. Yang pasti sih kita harus punya tekad dulu ya. Nomor pertama, kita tahu visi misi kita membangun perusahaan itu untuk apa. Jangan mikir uangnya dulu, jangan mikir mau cepat sukses, cepat kaya dulu. Karena bagi saya bisnis itu tidak ada semua yang instan lah gitu. Semuanya juga butuh proses. Dan bagi saya kesuksesan itu ketika kita bisa melewati setiap proses bisnis itu dengan legowo, dengan dengan bersyukur dan selalu mencari solusi terbaik di setiap proses yang ada gitu. Itu bagi saya kesuksesan yang benar ya, karena kesuksesan bukan hanya saya mendapatkan target segini, uang segini, itu sih bagi saya sih itu mah cuman akibat aja lah gitu. Tapi yang pasti sih harus siap melewati setiap proses ya. Kalau kita lagi proses memulai ya kita harus menyiapkan diri bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan budget yang ada, bagaimana kita sebagai owner bisa menahan diri, nggak hanya pakai uang semua untuk kita sendiri gitu ya. Dan saya sangat belajar di situ sih gitu, bagaimana memprioritaskan perusahaan dulu ini untuk jalan, untuk berkembang tahun demi tahun, sambil kita adjust terus dengan perkembangan zaman, dengan tren-tren yang ada gitu. Nah itu ya, goals-nya Ibu nih nanti di tahun ini ya, goals-nya 2024. Goals dari 2024. Saya sih punya cita-cita besar ya. Little Neosak itu bisa menjadi satu brand tas anak kecil ya, tas anak 1-10 tahun yang paling nomor 1 gitu di Indonesia. Karena jujur sampai sekarang saya masih belum menemukan yang 100% Indonesia ya gitu, perusahaan yang lokal Indonesia yang bikin Indonesia. Untuk tas anak 1-10 tahun itu agak susah gitu saya cari, justru didominasi di online tuh dengan barang-barang importir gitu. Jadi saya pengen sih Indonesia punya satu brand gitu, Little Neosak, yang memang punya kualitas bagus, bisa jadi teman untuk anak-anak 1-10 tahun gitu. Dan mama-mama juga happy gitu menggunakan memberikan tas untuk anaknya karena kualitasnya bagus gitu ya. Dan anak-anak juga bangga ke sekolah. Aduh, saya pakai tas Little Neosak gitu. Jadi bisa jadi brand tas anak 1-10 tahun yang paling hebat lah di Indonesia gitu. Pasti sukses ya Bu ya. Amin. Seru banget ya ngobrol sama Kak Sheni nih, masih banyak banget nih harusnya yang diobrolin, tapi sayang waktunya kita tuh udah habis. Tapi jangan lupa follow akun Instagramnya Little Neosak. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya Teropong Media, karena di akun Instagram Teropong Media ada giveaway setiap minggunya, dan jangan lupa dapatkan hadiah menarik dari Teropong Media. Untuk teman-teman yang mau belanja tas Little Neosak, kemana nih Bu belanjanya?
Nah, jadi kalau untuk pengen tahu info-info produk terbaru dari kita, Ya. ada promosi apa aja, bisa follow IG kita di Little Neosak. Dan kita juga ada di online marketplace ya, Ya. di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, semuanya namanya Little Neosak. Di Little Neosak ya, bukan di Neosaknya. Kalau Little Neosak Neosak itu ya. beda lagi, tapi kita tetap satu perusahaan. Tapi fokus aja di Little Neosak ya buat ibu-ibu muda yang lagi cari tas anak-anak. Iya, karena Little Neosak untuk anak PAUD 1 sampai 6 tahun ya. Mau jalan-jalan ya? Ini bagian proses apa nih? Nah, jadi ini pertama potong pola ya. Jadi bahan yang kita mau pakai dipotong dulu. Nah, udah gitu ntar digambar. Nah, ini tuh pola-pola bagian dari tas ya. Kayak ini bagian depannya, ini bagian sampingnya. Nah, dari sini kita potong-potong dulu, di cutting menggunakan alat ini. Sesudah itu kita jahit baru gitu. Jadi ini namanya proses cutting. Nah, sekarang kita ada di ruang apa? Jadi kalau ini saya bilang ruang Litbang. Litbang itu ruang research and development ya. Jadi untuk pengembangan tas-tas model baru, kita bikin pola-pola baru di sini gitu. Jadi ada model-model baru, desain baru. Kita di sini berkreasi bersama bapak-bapak luar biasa ini membuat pola-pola baru terus agar fresh, agar sesuai tren gitu. Desainer. Jadi di sinilah kita ngegodok apa sih yang kita mau buat, model-model apa, desainnya apa gitu. Jadi saya di sini melimpahkan apa yang ada di otak saya dan tren-tren ide-ide saya itu di ruang sini gitu sampai akhirnya bisa jadi sebuah tas gitu. Jadi di sini konsep-konsep kita dibangun ya gitu. Seperti contohnya seperti ini gitu. Ini produk-produk yang kita lagi develop ya gitu. Nah, barusan kan habis dari ruang desainer nih. Sekarang kita ada di apa nih, Bu? Ini namanya gudang aksesoris ya, gudang bahan. Jadi di sini kita taruh aksesoris kita yang saya tadi cerita ya. Jadi aksesoris kita memang sudah mempunyai standar bagus, kualitas bagus tuh. Warnanya juga macam-macam. Jadi bisa disesuaikan dengan warna anak-anak dan kita emang memakai aksesoris yang dengan kualitas yang oke ya, bukan kualitas yang abal-abal seperti tadi ini yang saya bilang ya tadi ya untuk rating tuh. Gitu. Sudah memakai brand-brand yang bagus sih, Bu. Jadi sekarang kita ada di setelah barang itu jadi lulus QC, nah baru barang-barang di stok di sini gitu. Jadi memang barang-barang kita selalu ready stock. Jadi ibu-ibu nggak usah takut, langsung gercep. Bisa langsung gercep di online marketplace karena barang kita selalu ready stock. Nah ini proses apa nih? Nah ini jadi proses QC sebelum barang ini sesudah barang ini dijahit. Nah kita melakukan proses QC. Nah ini adalah proses terpenting ya gitu. Jadi kita benar-benar cek apakah ada cacat, flattingnya gimana. Jadi hanya barang yang masuk gudang tuh hanya barang yang lulus QC. Kalau enggak kita kembalikan lagi ke tukang jahit gitu. Jadi benar-benar akan di QC sangat ketat ya. Dicek ada jahitan yang keluar nggak, terus ada yang kurang nggak, slatingnya mempet nggak gitu tuh. Kayak begini. Jadi benar-benar kita memperhatikan kualitas aman untuk anak-anak ya. Detailnya benar-benar sangat detail. Jadi no cacat-cacat. Ya, no cacat-cacat. Nah, kelebihan satu lagi dibandingin barang impor, kita tuh ada garansi ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang lepas atau apa begitu terima jelek bisa kirim gitu, bisa kirim balik lah, itu yang paling penting ya. Bisa retur, bisa kirim balik, kita pastikan kita akan ganti gitu. Dan pasti prosesnya nggak lama ya. Ya, barangnya ready kok. Ya betul gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah takut ya. Nggak usah takut membeli barang yang jelek terus udah uang lenyap deh. Di sini garansi 100%. Nah, itu tadi obrolan kita bareng owner tas Little Neosak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow akun Instagramnya Teropong Media dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya Little Neosak. Thank you for watching.